Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Piye sampean iki dan tenan kita pagi-pagi ya, baru bangun tidur, belum apa-apa sudah langsung ngambil kamera dan IWB nggak sabar untuk nge-share sampean semuanya. Karena ini adalah hot issue, Cak. Ini adalah hot informasi buat sampean semuanya. Ini adalah spy suit yang IWB terima. IWB haturkan matur nuwun buat sampean sudah membantu IWB. Para followernya Jos Gandos tenan. Jadi di pagi hari ini, mungkin sangat pagi banget IWB sengaja membuat video supaya tidak lupa ya. Masalahnya ini hari ini IWB ada rencana ngeracik tentang MotoGP. Dan tentang MotoGP pula IWB haturkan minta maaf yang sebesar-besarnya pada sampean semuanya karena semalam kan beruput, Cak. Bosone jam 11 bengi itu langsung buat video. Dan akhirnya ya mau nggak mau mata jadi kayak gini, Cak. Jadi meleng ya mata, lihat data itu udah kayak liar dan itu membuat kesalahan ya. Jadi ada video semalam yang IWB haturkan minta maaf. Soalnya ada koreksi dari IWB bahwa di sana kan IWB menyebut Marquez tidak pernah menang di Sepang. Padahal dia menang di Sepang itu 2 kali, yakni 2014 dan 2018. Jadi mohon dimaafkan. Jadi di video ini IWB ingin koreksi dan IWB juga haturkan minta maaf buat sampean semuanya. Jadi nyuwun sewu, Cak. Ya beginilah, Cak, kalau namanya buat video malam beruput ya. Jadi kita kayak setengah sadar setengah enggak ya, 5 watt, Cak, matanya. Jadi ya udah pasti ada miss-nya dikit-dikit. Sekarang kita masuk ke tema. Jadi, Cak, IWB sebenarnya sudah memberikan informasi buat semuanya mengendus adanya pergerakan dari Suzuki Indonesia yang ternyata sudah menyiapkan sosok Matic untuk tanah air. Matic baru, Cak. Mungkin kalau sampean follow iwanbenaran.com pasti tahulah. Tapi kalau sampean nggak follow ya sampean nggak tahu. Soalnya IWB nggak selalu buat video di YouTube. Soalnya ya harus ngedit, Cak. Kalau YouTube itu agak effortnya agak lebih lah. Nah, kembali lagi kepada soal Matic Misterius Yamaha. Matic Misterius Suzuki. Waduh, ini masih ngantuk berarti. Kembali lagi kepada soal Matic Misterius Suzuki. Hari ini IWB mendapatkan spy suit sosok Matic. Secara desain kita harus akui desainnya itu muskuler, desainnya itu sporty, dan spy suit ini akan memberikan gambaran kesampaian bahwa ternyata Matic tersebut sudah dites oleh Suzuki Indonesia wirawiri, Cak, di jalanan Jabodetabek. Dan ini bisa kita temukan dari beberapa angle dan juga teman-teman yang sudah memberikan testimoni ke Iwan Benaran. Matur nuwun sampeyan semuanya Jos Gandos tenan. Karena jujur, Cak, IWB nggak bisa mengendus Matic Misterius ini dari Suzuki karena diduga Matic ini akan didatangkan secara CBU atau impor. Untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya, sosok Matic yang sedang kita bahas ini, IWB akan beberkan secara gamblang kesampaian semuanya tentang detailnya, bodinya, kemudian juga potensi dan sebagainya. Bahkan kelebihan dari Matic ini adalah sudah ada navigasi, Cak. Sampean bisa terkoneksi dengan handphone dan bisa membantu navigasi tujuan sampean mau kemana. Ini yang membuat semacam extra value dari Suzuki Misterius Matic yang sementara ini kita sebut sebagai New Suzuki Avenis. Kita bedah langsung, Cak. Nah, ini dia Kang Bro. Ini adalah update buat sampean semuanya bahwa Iwan Benaran berhasil mendapatkan spy suit yang sangat jelas tentang sosok Matic Misterius yang kita duga saat ini adalah Suzuki. Nah, pertama, Cak, kita akan mencoba untuk mengoprek sosoknya dan kita perhatikan di sini ya. Setelah melaju di jalan Jabodetabek, kita bisa simpulkan bahwa secara umum desain motor ini sebenarnya cakep, muskuler. Nah, kayak gini nih, lampunya aja sudah model dual key eyes, di mana dia ada lampu kiri kanan, akan tetapi di tengahnya dipisahkan oleh casing plastik. Nah, kita akan coba gali dari depan dulu, Cak. Kalau kita lihat memang tester cukup gambot maksudnya, Cak, ya. Dan dari sini kita lihat bahwa motor ini sebenarnya nggak kebanting secara dimensi, gede gambot untuk ukuran dimensi dari desainnya. Nah, kita coba ya lihat dari sini. Jika kita perhatikan sosok Matic Misterius ini ternyata menggunakan visor yang cukup tinggi di sini, Cak. Sementara di bagian sini kita akan lihat ternyata ada semacam rak untuk menyimpan sesuatu. Kita lihat di sini ada mata kucing, tanda bahwa ini adalah global product. Dan lihat nih, Cak, dari pelek-peleknya untuk ukuran bannya itu sepertinya nggak terlalu gede. Sebenarnya ya sekitar 90 jika nggak salah ya. Sementara untuk bagian decknya dipastikan model rata. Dan di sini, Cak, lihat nih, tarik-tarikannya dari ujung sini aja udah kelihatan sporty. Sangat agresif karena banyak layer di sini. Dan tarik-tarikannya seperti bukan motor Suzuki jujur ya. Karena kita perhatikan ini Suzuki kan biasanya lebih rounded gitu ya. Tapi untuk yang diduga sebagai Avenis ini memiliki desain yang agresif. Dan sambil perhatikan di bagian deck sini juga lihat nih tekukan-tekukan ya kan. Jadi semua jengkal sudut dari desain itu kita menemukan ada tekukan yang lancip-lancip, Cak. Dari sini, kemudian juga ada layer lagi bagian sini.
Dan yang paling menarik adalah, nah ini dia Cak, apakah ini adalah tutup bensin? Jika benar, ini adalah gebrakan revolusioner. Soalnya biasanya kan di depan sini nih, kalau nggak di dalam jok. Tapi ini ternyata Suzuki memasang tutup tangkinya itu di belakang jok. Jadi ini cukup menarik. Sayang sekali kita tidak menemukan adanya emblem ditutup. Sepertinya memang disengaja ditutup supaya tidak terendus ya teman-teman semuanya. Dan kalau kita lihat tarikannya dari sini cukup apik. IWB suka ya bagian belakangnya ini, asli IWB suka. Karena kelihatan lebih berkelas, lebih agresif, dan memang kita rasakan beda aja. Tarik-tarikannya, casing-casingnya itu terasa banget bahwa motor ini memang garang. Lampu senya warna putih ini, dan ini sangat identik dengan G6 R yang kita tahu, G6 series lah yang sudah ada di tanah air, termasuk juga Suzuki Bandit. Nah, yang menarik lagi adalah di sini Cak, yang sedikit kontroversial. Karena nggak semuanya mungkin bakal suka dengan model belakangnya ini. Knalpotnya sangat robotik banget ya, bertumpuk-tumpuk muskuler begitu, dan semuanya dibuat semacam cover yang menyembunyikan untuk bentuk aslinya. Dan kita lihat di sini ada pipa kecil. Jadi sangat unik yang menurut IWB ini, desainnya cukup berani menurut IWB. Dan memang jika benar ini adalah Suzuki Avenis yang dites oleh Suzuki Indonesia di tanah air, bisa dipastikan bahwa secara desain pengembangan di India itu pastinya Cak. Dan bagian sini kita bisa perhatikan ternyata untuk pendinginan engine-nya ini adalah kipas, jadi angin. Bagian belakang ini kita menemukan ternyata bannya lebih kecil dibandingkan dengan depan. Diduga demikian. Karena juga kalau kita lihat komposisi pada saat gambar kita fullin begini, nah kelihatan kan untuk bannya masuk ke dalam. Ini adalah desain yang baru pertama ada di Indonesia. Apakah Suzuki ingin membawa sebuah trendset terbaru? IWB nggak tahu Cak. Yang jelas mungkin dari sisi, kalau kita lihat spek di Indianya memang untuk komposisi ban belakangnya ini adalah 10 inci jika nggak salah demikian, dan depannya 12 inci. Ini kayak macam-macam trail jadinya Cak. Jadi ini adalah spacesuit pertama yang bisa besar kesampaian semuanya. Dan WB juga mendapatkan spacesuit yang lainnya lagi. Jadi maturnuwun buat para follower Iwan benaran yang jos gandos. Nah ini adalah spacesuit yang berikutnya. Jadi setelah melaju dan kita lihat dari belakang ini baru kelihatan. Ini motor memang gambot Cak. Ini WB sangat yakin modenya itu gambot banget ini. Kelihatan kan dari mekarnya dan juga dari postur yang nunggang aja segede ini Kang Mas ya, nyun sewu nih. Saya nggak tahu nih testernya siapa. Tapi yang jelas dengan ditunggangi motor lagi orang segambot ini, ternyata kalau kita lihat bodi dari sosok skutik misterius yang kita duga Avenis ini tidak kebanting Cak. Dan lihat nih buritanya. Wih, buritanya Kang Mas ini cakep nih. Selera sih, tapi Bibi suka nih. Bentuknya mengkotak-mengkotak gitu, lancip juga, dan semuanya banyak layer, dan dia dual kin eyes, artinya pada saat default maka nyalanya kiri kanan. Dan di sini plastik Cak. Keren menurut BB. Sementara di bagian sini juga ternyata juga banyak tekukan nih, bagian fender-fendernya itu semuanya dibuat sedemikian rupa supaya memberikan kesan muscular look ya. Kalau kita lihat di bagian samping ini pun kelihatan banget bahwa motor ini mekar kiri kanan. Nah ini Cak ya, sekali lagi sambil perhatikan videonya, Ibu jalani dulu seperti ini. Nah ya kan, sambil perhatikan dulu. Sayang sekali gambarnya agak jauh ya, tapi kita bisa menangkap sosok dari belakang. Dan kita bisa simpulkan dari sini Cak, ternyata sosok yang diduga sebagai New Avenis 125 yang nantinya akan dirilis di Indonesia, diduga demikian karena termonitor, dites oleh Suzuki Indonesia. Ini ternyata sosoknya memang gambot, fix gambot. Lihat nih ya kan, ketika dia jalan dan depannya ada, kita lihat dulu nih. Nah seperti ini ya supaya kelihatan. Nah lewat nih dekat Scoopy gitu ya. Ini agak gedean ini daripada Scoopy ini, bener nggak? Jika nggak salah menerawang ya. Apa mungkin hanya angle kamera nih? Lihat nih, tuh, ya kan? Nah, dibandingkan dengan Honda Beat sekalipun, ini motor lebih gede nih perasaan nih untuk yang bodinya ya tuh, kayak gini Cak. Tuh kan? Tinggal kita harus kita lihat dulu ya. Kita harus adaptasi untuk bisa menerima bagian ban belakangnya. Nah, sebagai informasi buat sampean, jika benar ini adalah Avenis, maka ada beberapa poin yang berguna buat sampean untuk besar sampean, yakni mengenai engine-nya. Jika benar engine-nya akan mengusung 125cc dengan power di angka 8 sekian PS, kemudian juga untuk torsinya di angka 10 Nm, dan bobot motor ini adalah 106 kg. Speknya dari India demikian. Dan yang menjadi kelebihan motornya adalah sudah ada navigasi untuk arah. Nah, jika benar itu adalah Suzuki Avenis 125 yang akan dibawa ke Indonesia, maka motor ini tadi sudah akan dibekali dengan Suzuki Ride Connect dengan Bluetooth.
Ini katanya bisa memberikan arah kesampaian semuanya. Turn by turn navigation, artinya ada navigasi. Dan jujur IWB belum tahu seperti apa cara kerjanya, navigasinya apakah mirip dengan Google Map, kita belum tahu. Nah Cak, ini adalah Suzuki Avenis 125 yang di India sana sudah diluncurkan, dan suka atau tidak, kita harus akui sosoknya memang muskuler. Banyak tekukan dan coba kita gali ya seperti apa sih untuk fiturnya. Yes, jadi oh ya teman-teman, kemarin kan banyak yang komen, Cak IWB, kenapa sih harus dipatah-patah di post-post ini? Sebenarnya untuk menghindari adanya copyright claim, Cak. Khususnya MotoGP itu sangat ketat, Cak. Jadi kita harus melakukan begitu supaya nggak kena copyright, dan ini mencegah supaya dari channel IWB itu aman, Cak, untuk statusnya ya. Nah ini dari depan ya, kalau kita lihat dari video ini official dari Suzuki, dan kita lihat di sini ternyata ada dua cluster untuk bagian LED-nya atas dan bawah, dan di sini ada lubang begitu. Lihat nih seperti apa sosok casing-casingnya, dan kita lihat memang semuanya serba muskuler, semuanya serba bertekuk-tekuk, banyak tumpuk-tumpukan sehingga memberikan feel agresif. Dan untuk emblemnya menggunakan emblem timbul 3D, tertulis Avenis dengan font yang cukup menarik dan warnanya hitam untuk warna putih ini. Kita lihat nextnya, ini sudah ada SEP, sorry bukan ESP. Kalau kita lihat di sini ada lubang-lubang, Cak, ada lubang-lubang demikian, dan ada tarikan vertikal di bagian kiri kanannya. Jadi seolah-olah seperti semacam DRL lah bahasanya. Nah, bisa kita simpulkan dari depan sini aja udah kelihatan garangnya kayak apa ya. Motor ini dari looksnya memang ganteng, kita harus akui itu. Ya banyak tekuk-tekukan. Kita lihat sekarang nextnya. Nah ini bagian lampunya yang menurut IWB menjadi kekuatan yang tidak bisa kita kesampingkan. Benar-benar mewah, keren abis. Desain lampunya ini di sini ada semacam kayak plastik, warnanya karbon begitu ya. Jadi nggak benar-benar polosan. Ada semacam kontur lah bahasanya. Dan kita lihat di sini untuk lampunya kita belum paham ya. Sepertinya lampunya sudah LED juga, tapi yang jelas bentuknya shape-nya tuh keren abis, kayak motor-motor Eropa kalau kita lihat. Dan di sini tumpukan-tumpukan dari casingnya kelihatan sekali bahwa Suzuki berusaha keras menekankan rasa sporty yang tanpa batas, bahasanya demikian. Dan untuk bagian behelnya dipastikan model tanduk. Dan kita lihat ternyata sayang sekali hanya bagian lampu senya saja masih menggunakan model G-Asik yang sudah ada ya. Jadi model biasa banget lah, modelnya begini nih, nggak terlalu sporty, dengan bohlam biasa, belum LED. Dan di sini ternyata sudah ada penerangan lampu plat nomor separate. Kemudian di bagian samping sini kita lihat ada semacam ini kuncinya ya untuk membuka joknya. Ternyata buka joknya kayaknya, oh ini buka jok atau buka ini ya, buka bensin ya. Kita akan coba gali lagi nextnya. Ini di sini ada multifunction untuk full digital meternya, diterangkan di sini ya. Pada saat dinyalakan seperti itu. Nah kita lihat ada, oke kita coba lihat dari sini. Berarti sudah ada average untuk full consumption di sini, bar indikator untuk BBM-nya, kemudian speednya di situ, jam digital di sini, ada oil change-nya juga terindikator di sini. Jadi ada semacam notifikasi, bahkan sudah eco juga, eco red, ada indikatornya pula. Artinya ini sama bisa setting untuk oli penggantian setiap berapa kilometer, sudah ada juga di sini. Trip A, trip B, interval, dan juga ada connection handphone. Mengusung mesin 125cc dengan SEP atau Suzuki Eco Performance. Engine ini diklaim lebih ramah lingkungan, responsif, tapi juga efisien. Jadi ini kelebihan dari SEP. Jadi klaim dari Suzuki adalah low fuel consumption. Jadi irit Kang Mas ya, 1,9 liter per 100 kilo. Itu klaim dari Suzuki. Ini artinya apa? Motor ini bisa menempuh 52,6 km per liter. Ini luar biasa jika benar. Dan juga emisinya itu sangat rendah, sangat bagus ya. Dan juga untuk fuel tank, artinya untuk BBM-nya mencapai 5,2 liter, menurut BB cukup besar. Dan kalau mengacu ya bentuknya yang cukup kecil sebenarnya. Tapi nggak juga sih Cak, gambut banget ini Cak, gila nih. Nah kita langsung ya nextnya, apa aja yang ada. Nah untuk power adalah 8,7 PS, 6.750 rpm, dan torsinya cukup besar Cak, yakni 10 Nm, dan juga sudah ada CBS Cak. Nah ini dia nih Cak, jadi sepertinya memang CBS menjadi semacam fitur yang dicangkokkan pada motor-motor matic sekarang. Bahkan Yamaha pun juga menggunakan CBS juga ada, dan disebut sebagai comfort karena ternyata joknya cukup lebar Cak, lebar dan panjang sehingga nyaman buat pengendara dengan ukuran panjangnya 803 mm sementara lebar 395 mm. Jadi disebut sebagai comfortable seat. Nah kita lihat di sini ya. Dan nextnya, dan ternyata Cak untuk bagian storage-nya adalah 21,5 liter. Ya cukup lah, nggak terlalu besar banget, tapi bisa untuk helm half face, katanya demikian ya informasinya.
Dan kita next lagi. Oh ya, di sini untuk nyimpen buku garansi pun ternyata ada space-nya di sini. Untuk decknya ya disebut sebagai roomy, artinya ya memang luas. Dimana untuk dari sisi depan dan belakangnya 206 mm, lebarnya 425 mm, dan lebarnya untuk ujung ke ujungnya adalah 336 mm ya, maksudnya depan ke belakangnya. Oh ya, untuk jarak terendah ke tanah ada 160 mm, cukup oke lah walaupun nggak terlalu tinggi banget. Dan kalau kita lihat di sini utility-nya apa saja? Yes, kita lihat di sini ternyata fix bisa menyimpan. Di bagian kanan ada rak untuk menyimpan aqua dan juga di sini front storage space, artinya ya udah ini ada buat charger handphone dan sudah ada USB charging, termasuk juga ada penutupnya dan juga ada cantolan buat belanja. Cukup lengkap menurut WB, oke banget. Dan kuncinya, nah ini dia nih. Nah, ini masih shutter key ya untuk kuncinya. Dan di sini kita lihat yes, jadi menggunakan USB bukan DC outlet, ini lebih maju. Mantap, ada juga kayaknya ada lampu Cak ya di sini Cak ya. Woi, mantap juga nih kalau ada lampunya. Enggak juga sih mungkin ya, nggak tahu, IWB belum tahu lah. USB auto charger dan juga di sini ada Suzuki Easy Start System. Ini adalah salah satu fitur Moge Suzuki yang dicangkokkan pada motor-motor kecilnya, di mana sampai nggak perlu mencet lama, hanya sekali colek dia secara otomatis sudah langsung starter gitu ya. Suzuki Easy Start. Dan dua utility hooks, ternyata di sini ada cantolan belanja depan dan bagian belakang juga ada. Jadi kalau membawa sesuatu yang banyak ya sampai gampang ya, bisa modelnya tuh begini. Jadi kan belakang modelnya sudah ada klipnya, jadi model kayak motor-motor Honda Matic-nya demikian ya. Dan juga di bagian depan ini sudah ada cantolannya. Jadi oke banget sih menurut WB ini, kalau bawa sesuatu pasti sampean akan tuh lihat nih. Nih ya kan tuh, ya kayak gini, ada kayak hooksnya gitu. Yes, ini dia nih Cak ya. Sampean pasti tahu lah, WB nggak usah terangin yang panjang. Dan fix ternyata kita nutup atau buka bensin dari buntut belakang sini. Ini adalah revolusioner yang oke banget. Kita nggak perlu lagi membuka jok. Dan biasanya kan kalau kita lihat, kalau nggak di sini di bawah jok kan di depan. Tapi ternyata Suzuki Avenis ini nggak, di belakang sini Cak posisinya. Oke juga nih ya. Jadi sampai nggak perlu turun dari jok, walaupun seharusnya harus turun juga sih Cak buat safety. Dan ini adalah Suzuki New Avenis yang mana juga sudah dibekali dengan rear brake lock. Jadi parking brake lock sudah ada, modelnya sepertinya satu tangan cukup ini. Jadi modelnya kayak kecil begitu. Jadi oke kalau sama di mana-mana, dan ternyata juga sudah ada side stand interlock system. Jadi kalau sampean menaikkan atau menurunkan standar, maka pada saat turun engine akan tidak bisa di starter. Ini adalah warna pertama yang ditawarkan di India sana ya. Jadi WB ingin share sekalian ke sampean dari samping seperti apa. Dan WB katakan ini cakep Cak. Asli kalau dari desainnya itu gila juga nih ya, sebenarnya cakep nih. Cakep asli ini. Lihat nih dari sini aja kelihatan ya teges-tegesnya tarikannya, dan memang nggak kayak Suzuki jadinya nih, jadi kelihatan lebih sporty aja ya. Mungkin itu tadi ya, PR Suzuki adalah bagaimana memberikan semacam edukasi, karena kita lihat untuk banyak kan gini, masalahnya ban di Indonesia ini belakangnya rata-rata gede, dan justru di sini yang Avenis ini menggunakan ban yang cukup kecil. Jadi gini warnanya hitam, dan kalau kita lihat di sini Cak, ini garangnya asli nih, asli cakep. YB katakan desainnya cakep, garang Cak, jos gede ini, Matic nih, secara dimensinya kayaknya gede ini, secara apa namanya gambut-gambutnya. Oke, kita lihat untuk yang gambar lainnya, untuk warna lainnya. Yes, ini warna yang tadi Cak, warna hitamnya, ini hitam abu-abu sih ya, antara hitam dan abu-abu kayaknya nih. Nah ini warna hijau dan grey, warna putihnya warna yang Suzuki racingnya X-Star. Wow, ada MotoGP version juga ya, garang juga nih Cak. Jadi gitu ya, ini adalah prediksi IWB setelah IWB mendapatkan spysuit yang kita tangkap di Jalan Jabodetabek. Dan ternyata Cak, memang Suzuki Indonesia diam-diam sedang menyiapkan motor ini untuk dirilis di Indonesia. Dan inilah beberapa konfirmasi IWB jika benar itu tadi Avenis yang dirilis, sosoknya seperti ini. Nah Kang Bro, jadi itu sekilas informasi buat sampean semuanya, sebuah update dari IWB, update yang membuat sampean seharusnya yang subscribe Iwan Banaran jadi paham tentang potensi, tentang misteri, dan IWB bisa tekankan di sini dengan segala semuanya ya, dengan segala pertunjukannya ditontonkan oleh Suzuki, dengan segala analisa dari ajan lampah lumpuh serajiwa pedang setan mantili. Buat saya Kang Mas, IWB sangat yakin dengan hadirnya motor ini lalu lalang di jalanan Indonesia, di jalanan Jabodetabek, maka potensi Suzuki Indonesia meluncurkan New Avenis 125 di tanah air sangat terbuka.
Ini adalah penekanan IWB, walaupun IWB nggak tahu apakah benar nanti akan dirilis, tapi rumornya yang masuk ke newsroom IWB tidak butuh lama, Cak. Rumor-rumornya ya bisa aja nih beberapa minggu ke depan atau 1 bulan mungkin, atau yang nggak tahu lah. Yang jelas ini pada kondisi yang sangat siap untuk dirilis karena memang statusnya adalah dari India. Pajaknya pasti tinggi, dan rumor-rumornya bisa saja Matic ini akan dijual di angka 24 jutaan sampai dengan 32 jutaan. Ini range-nya ya. Jadi ya itu tadi, kalau memang harga segitu di angka 24 juta, musuhnya adalah Vario 125. Kemudian juga ada Lexi pula di sana. Sekarang sampean komen, Cak. Apakah sampean tertarik motor ini? Dan jika tertarik, berapa kira-kira range harga yang harus dipasang oleh Suzuki? Monggo berikan informasinya, opininya supaya dibaca oleh Suzuki Indonesia untuk bahan masukan mereka semuanya. Matur nuwun sekali lagi. Update Iwan Bondan bersama semuanya. Matur nuwun sama sudah menonton. Jangan lupa sampean share dan subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.